mengejar kita, yang dipimpin oleh Suraqah bin Anas yang ada di depan kita, dan kita berada di Ghar Hira, tunduk sedikit dan mengarahkan pandangannya menuju Ghar Hira, Gua Hira, Ra'ana, pasti dia akan melihat kami. Apa kata baginda Nabi yang memiliki ulu himmah, semangat yang tinggi dan senantiasa optimis? Uskut ya Abu Bakrin, diamlah wahai sahabatku. Bukankah isnani salisuhuma Allah? Bukankah kita berdua? Ketika kita berdua pasti ada yang ketiga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertiga pasti ada yang keempatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berlima dan seterusnya, pasti ada yang keenamnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan semangat tinggi tersebut dan sifat optimis, Rasulullah SAW selamat dari kejaran musyrikin Quraisy di bawah pimpinan Suraqah bin Anas, Suraqah bin Malik, afwan. Aidin wa aidat rahimani wa rahimakumullah. Qadarullah, kuda yang membawanya, yang membawa Suraqah bin Malik, ternyata terjatuh beberapa kali, sehingga dia beranggapan ini bukan kejadian biasa, dan akhirnya terjadilah dialog antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Suraqah. Rasul menyampaikan, pergi kamu wahai Suraqah ke Makkah. Tetapi Suraqah tidak mau meninggalkan Rasulullah SAW kecuali dia meminta diberikan 2 gelang Saraya Isra, 2 gelang Raja Persia. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya Utsman bin Affan untuk menuliskan, Abu Bakar Siddiq menuliskan, memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan pesan kepada Suraqah min Bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Muhammad SAW kepada Suraqah, insya Allah nanti kamu akan mendapatkan gelang kaisar. Singkat cerita, kemudian Suraqah pun masuk Islam, dan ketika masa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, negara Persia, wilayah Persia dapat ditaklukkan oleh pasukan muslimin, dan pada saat itu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan besar yang banyak, dipanggillah sahabat Suraqah. Ini ada surat dari baginda Nabi yang Rasul telah meninggalkan kita, wasiatnya surat ini disampaikan kepada Suraqah, dan disampaikan suratnya, inilah 2 gelang Persia dari Kaisar Persia untuk Suraqah. Pada saat itu kaum muslimin sangat terharu sekali, baginda Nabi sudah meninggal dunia, namun ternyata semangat ulu himmah telah membebaskan Persia, sehingga janji Nabi Muhammad SAW terbukti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana sikap ulu himmah, semangat yang tinggi, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia ini. Kita pun di hari raya Idul Adha ini bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki semangat yang tinggi, yang memiliki sifat optimis. Saya akan memberikan 3 misal saja, 3 contoh saja. Yang pertama, kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri pertamanya yaitu Sarah tidak memiliki keturunan, dan dia sudah tua. Usianya pada saat itu diceritakan menurut sejarah kurang lebih 90 tahun. Secara medis mustahil bisa memiliki keturunan. Setelah diskusi dengan istrinya Sarah, dan akhirnya diperbolehkan untuk menikah dengan alasan siapa kira-kira yang akan melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia perlu memiliki keturunan. Dan akhirnya menikah dengan Siti Hajar.
dan dengan semangatnya, dengan spiritnya yang tinggi dan optimis memiliki keturunan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan seorang anak yang bernama Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengar. Ismail bahasa Ibrani sama dengan bahasa Arab, cuma dalam bahasa Arab sami'a yasma'u artinya mendengar. Bahasa Ibrani tidak ada sin, tetapi ada sya, titiknya 3. Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengar keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memiliki keturunan, dan keturunannya diberi nama Ismail alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan padahal secara medis tidak mungkin? Karena dia memiliki ulu himmah, memiliki semangat yang tinggi, memiliki optimis yang tinggi. Kalau semua semangat dan upaya itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak Ismail yang masih bayi bersama ibunya Hajar, ditinggalkan untuk menemui Sarah, kemudian ditinggalkannya Siti Hajar dan anaknya di sebuah lembah, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah, di sebuah tempat yang tidak ada air dan tidak ada pepohonan, ditinggalkan. Bayi masih kecil Ismail. Kemudian Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada, apakah ini perintah Allah sehingga kamu meninggalkan kami di sebuah lembah ini? Jawabannya, ya, Allah memerintahku. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Siti Hajar pun berkata, innallaha la yudayyi amro, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan semangatmu wahai Ibrahim alaihissalam. Kemudian bayi Ismail alaihissalam haus, dahaga karena berada di lembah yang sangat gersang dan panas. Kemudian ibunya mencari air, dimulai dari bukit Sofa menuju Marwah, Marwah Sofa, kemudian bolak-balik sampai 7 kali mencari air dan tidak menemukan air. Tetapi dia husnudon, dia semangat untuk mendapatkan air dan percaya pasti ada air, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya dia sendirian tanpa makanan dan minuman. Ketika istirahat dan tetap semangat, anaknya Ismail menggerakkan kakinya, digerakkan kakinya saking hausnya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala keluarlah air. Saking gembiranya Siti Hajar, zum zum zum, keluarlah air, keluarlah air, sehingga keluarlah air, sehingga dari kata zum zum itu sehingga dinamakan air tersebut dengan air Zam-Zam. Adanya air Zam-Zam sehingga dinikmati oleh para bangsa Arab pada saat itu karena jasa dari Siti Hajar. Akhirnya hingga saat ini lebih dari 2000 tahun yang lalu air Zam-Zam hingga saat ini masih ada. Walaupun 4 juta jamaah haji membawa ke negerinya, air Zam-Zam tidak pernah habis. Ini hasil dari apa? Ini hasil dari ulu himmah, dari semangat yang tinggi dari seorang perempuan yang bernama Hajar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian contoh yang lain, yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui setelah anaknya Ismail menikah, sering ditinggalkan. Pada suatu hari Ismail alaihissalam meninggalkan istrinya untuk mencari rizki. Datanglah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah anaknya Ismail yang ada hanya istrinya. Kemudian setelah mengucapkan assalamualaikum, Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Istrinya menjawab, syar aish, rumah tangganya sangat jelek sekali.
hidupnya sangat sulit sekali. Yang dimakan hanya kurma dan yang diminum air biasa saja. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istri anaknya Ismail? Sampaikan salam kepada Ismail. Aqris salam, sampaikan salam kepada Ismail dan katakan kepadanya, ghayyar atabadari. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan istri anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian sorenya harinya datang Ismail menemui istrinya. Apakah hari ini ada orang yang datang ke rumah ini? Ada. Bagaimana bentuk rupanya? Dia menyampaikan tentang kondisi keadaan bapaknya. Oh, itu adalah ayahku, kata Ismail. Apa pesan ayahmu? Ayahmu menyampaikan salam kepadamu. Terus sesudah itu apa? Dia mengatakan, menyampaikan ghayyar atabadari. Ghayyar atabadari artinya tukarlah, gantilah atabadari, pokok rumah tanggamu. Ini adalah isyarat menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan anaknya untuk mengganti istrinya yang telah membuka kondisi rumah tangganya dan tidak ada sifat optimis, tidak ada ulu himmah, tidak ada semangat. Maka dicerailah istri Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Ismail alaihissalam pun menikah dengan perempuan lain, dan kisah yang sama Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi rumah anaknya Ismail dan ternyata Ismail tidak ada pada saat itu. Kemudian terjadi dialog dengan istrinya tersebut. Bagaimana keadaan rumah tanggamu? Istri Ismail mengatakan, khair aish, kehidupannya baik sekali. Kami memakan daging, kami meminum susu dan seterusnya. Menyampaikan suatu hal yang positif, yang optimis sekali. Kalau begitu, sampaikanlah salam kepada Ismail. Dan dia mengatakan, sabit aqabat dari. Singkat cerita, Ismail pun datang ke rumahnya dan menemui istrinya. Dan istrinya menyampaikan kepada Ismail apa yang telah terjadi. Telah datang seorang yang tua. Nabi Ismail mengatakan, itulah ayahku. Apa pesannya? Dia menyampaikan salam kepadamu. Kemudian apalagi pesannya? Dia mengatakan, sabit aqabat dari. Peganglah, tahanlah rumah tanggamu. Kenapa demikian? Nabi Ibrahim alaihissalam merekomendasikan agar menjaga istri anaknya, karena istri anaknya tersebut dia sangat soleh sekali dan memiliki sifat optimis, memiliki ulu himmah yang sangat tinggi sekali. Maka hendaklah dipertahankan istri seperti itu. Ini merupakan semangat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wa aidat rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira dengan semangat saja kita akan berhasil? Tentunya tidak. Semangat salah satu unsur utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi harus didukung dengan unsur yang lain, yaitu dengan adanya ikhtiar, dengan adanya amal soleh. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah melakukan amal soleh, hendaklah beramal soleh, hendaklah berikhtiar, berjuang dulu untuk mengejar cita-cita. Kemudian setelah ikhtiar, ya kita mengetahui ikhtiar itu sangat penting sekali. Tetapi tidak cukup ikhtiar dan usaha saja, harus disertai dengan kesabaran. Karena ikhtiar amal soleh memerlukan kesabaran. Perjuangan tidak cukup satu kali, dua kali, bahkan bisa beberapa kali untuk mencapai kebahagiaan. Maka di samping dia harus semangat yang tinggi, ulu himmah, ikhtiar amal soleh, juga harus sabar. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, tentunya harus disertai dengan doa. Senantiasa disambungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa senantiasa menyertainya.
Itu yang keempat. Dan yang terakhir, apabila 4 unsur itu telah dilakukan, maka hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tawakal duluan tanpa melakukan ikhtiar, tanpa sabar, hanya mengandalkan doa saja. Misalkan tentang Palestina, kita mendoakan bangsa Palestina. Apa yang terjadi di Gaza misalkan, kita doakan setiap hari. Ketika kita telah mendoakan saudara kita Palestina, bangsa Palestina, seolah-olah kita telah melakukan segala-galanya. Itu kata sebagian ulama mengatakan itu tidak ada manfaatnya kalau kamu hanya mengandalkan doa saja tanpa ikhtiar, tanpa memberikan bantuan, tanpa memberikan sumbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin wa'idat rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali kita sebagai kaum muslimin memiliki sifat ini, uluhimmah, semangat yang tinggi. Sebagaimana dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Khadijah, intaha adun naumi, intaha ahdun naumi ya Khadijah. Telah berakhir masa lengah-lengah, masa lesehan, masa rebahan. Saatnya kita untuk bekerja keras, dan kita harus semangat. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Untuk itu, aidin wa aidat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin harus nantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawakan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alamat uluhimmah, tanda-tanda semangat yang tinggi. Yang pertama, dia senantiasa optimis. Kemudian senantiasa istihad. Istihad atau al-juhud, yaitu selalu bersungguh-sungguh untuk menggapai tujuan. Kita melihat banyak saudara-saudara kita, walaupun serba kekurangan dari segi finansial, tetapi tidak pernah mengeluh, tetapi tidak pernah marah. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa sabar. Dia senantiasa sabar. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita uluhimmah, memiliki semangat yang tinggi dan tidak pernah berkeluh kesah, semangat terus. Saudara-saudara kita yang non muslim biasanya suka tertarik dengan akhlak kebiasaan kaum muslimin, walaupun kondisinya tidak seperti mereka, ekonominya misalkan. Banyak kita melihat saudara-saudara kita, khususnya dari, ya saya tidak mengatakan rasis, tetapi dari kelompok tertentu dari etnis Cina kebetulan. Alhamdulillah mereka banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka melihat semangat kita, tidak pernah keluh kesah. Misalkan 3 bulan yang lalu di bulan Ramadan, ada saudara-saudara kita, misalkan Dr. Richard Lee yang masuk Islam, yang sekarang di Malaysia menemui Zakir Naik. Kemudian kita melihat juga Bobon Santoso yang ahli masak masuk Islam. Kemudian kita mengetahui YouTuber dari Surabaya, ya, Stephen Wong masuk Islam. Bahkan minggu-minggu ini kita melihat kabar gembira tentang artis terkenal yang bernama Ruben Onso pun masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Karena melihat akhlak dari kaum muslimin di sekitarnya, dan kita tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti agama Islam, karena kita dilarang untuk menyebarkan agama Islam dengan secara paksa
La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menyebarkan agama Islam. Sebarkanlah agama Islam ini dengan akhlak. Sebarkanlah agama Islam ini dengan ulu himmah, dengan semangat yang tinggi. Dan kita bisa melihat dengan semangat yang tinggi apa yang terjadi di Palestina. Dalam kesempatan ini saya memberikan hak sedikit bagi saudara kita di Palestina. Kenapa Gaza hingga 2 tahun ini mereka bisa bertahan, padahal makanan sangat sulit sekali mereka dapatkan, rumah-rumah, bangunan pemerintah, bangunan rakyat, semuanya hancur, tetapi mereka bisa bertahan melawan tentara Israel yang katanya tentara yang tidak pernah dikalahkan karena memiliki persenjataan yang sangat lengkap di dunia. Tetapi pasukan Israel tidak pernah bisa mengalahkan bangsa Palestina, khususnya yang terjadi di Gaza. Kenapa sampai terjadi begini? Kenapa? Karena mereka memiliki spirit, semangat yang tinggi, ulu himmah, semangat yang tinggi, sehingga insya Allah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, insya Allah akan tetap milik kaum muslimin, dan insya Allah salimin ghanimin. Kita pun insya Allah bisa sholat insya Allah di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa insya Allah. Aidin wa aidat rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari cukup ya saja. Cukup ya. Oke. Baik. Insya Allah intinya kita sebagai kaum muslimin, sebagaimana yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hendaklah memiliki sifat ulu himmah, semangat yang tinggi, disertai dengan husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan Idul Adha yang mulia ini, saya pun mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah kurban kita, insya Allah diterima sebagai kurban makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun mendoakan bagi saudara-saudara kita, khususnya jamaah haji Indonesia, mereka menjadi haji yang mabrur dan kembali ke Indonesia menjadi orang-orang yang soleh, sehingga bisa berkontribusi dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan, terutama kepada kedua orang tua kita yang masih ada, insya Allah mudah-mudahan mereka sehat, insya Allah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di antara mereka ada yang telah meninggalkan kita, mari kita doakan agar mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya, surga Firdaus yang maha tinggi. Akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rabbal alamin, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti segala kebenaran tersebut ya Allah ya Rabbal alamin. Sebaliknya ya Allah ya Rabbal alamin, perlihatkanlah kepada kami bahwa kesalahan yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan segala kesalahan tersebut ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil